Perkenalkan, nama aku Fieriaska Junio Sembiring. Aku B25 dari jurusan Sistem Informasi. Untuk peminatannya sendiri, aku peminatan Business Intelligence. Alasan aku memilih internship di perusahaan Mandiri Utama Finance, yang pertama sih kita ngelihat dari reputasinya sendiri ya. Awalnya aku ngelihat Mandiri Utama Finance ini sebenarnya awalnya tuh hanya Mandiri aja. Aku nggak tahu kalau misalnya Mandiri dan Mandiri Utama Finance itu berbeda karena Mandiri Utama Finance sendiri itu berada di bawah naungan dari Bank Mandiri sendiri. Cuman setelah ngelihat lebih jauh dari reputasi perusahaannya, baru Mandiri Utama Finance juga berkantor di gedung yang sama dengan Bank Mandiri. Jadinya aku melihat ini salah satu tempat yang baik. Selain dari reputasi perusahaan yang bagus, juga kita bisa lihat sendiri di internet ya. Aku pertama kali aku ngeriset perusahaan ini, ngelihat gimana sih sepak terjang perusahaan ini sudah berapa lama, dan ternyata cukup bagus dari review-review yang aku lihat di internet. Untuk prosesnya sendiri, aku daftar di Mandiri Utama Finance itu melalui website BINUS, website enrichment BINUS, di mana pertama kali aku memilih Mandiri Utama Finance dengan kriteria pekerjaan itu bisnis analis. Nah, untuk aku dipanggil interview, pertama kali aku membutuhkan apply sebanyak 2 atau 3 kali, aku lupa. Tapi aku pada saat apply pertama kali itu aku masih belum dipanggil interview. Aku apply kedua atau ketiga kalinya baru aku dipanggil interview. Setelah itu nanti HR dari Mandiri Utama Finance akan menghubungi aku dari WhatsApp. Kemudian setelah WhatsApp, aku ditentuin jadwal interview dengan usernya. Jadi tidak ada interview dengan HR, tapi aku langsung user interview. Nah, di user interview itu aku disuruh untuk menjelaskan terkait project-project yang berkaitan dengan bisnis analis eh, yang aku pernah kerjakan selama kuliah. Cuman pada saat itu aku juga ngejelasin beberapa project-project yang lain yang mungkin berkaitan dengan bisnis analis pada saat itu, yaitu seperti project UI UX, di mana aku ada buat beberapa project UI UX beserta dengan template project. Jadi bukan hanya tampilan UI UX-nya, tapi ada juga template-template UI UX yang biasanya dipakai di perusahaan dalam pengembangan tampilan eh, user interface gitu. Jadi aku jelasin semuanya, aku juga jelasin terkait paper aku yang pernah dipublish, karena dulu semester 3 aku ada pernah publish paper. Jadi aku jelasin semuanya terkait apa itu projectnya, fungsinya untuk apa, atau kegunaannya untuk apa, kesimpulan dari project ini apa gitu. Jadi aku menjelaskan semuanya dan gimana tahapannya secara singkat begitu sih. Setelah itu, setelah Oh, aku jelasin itu eh aku interviewnya tuh siang hari ya. Kemudian di sorenya aku udah langsung dapet undangan atau offering sih. Aku nggak tahu itu offering atau apa, tapi aku dapat undangan untuk bisa masuk ke perusahaan Mandiri Utama Finance. Jadi setelah aku dapat undangan tersebut, aku langsung accept di Andritz. Pengalamannya sangat-sangat baik ya menurut aku selama aku sudah internship selama 1 tahun 12 bulan, pas 12 bulan ya. Pengalamannya sangat-sangat memuaskan sih menurut aku sendiri karena pada saat aku pertama kali masuk ke perusahaan tersebut sebagai bisnis analis, itu aku udah di mapping secara terpisah untuk mengerjakan eh, ada sebuah project, sebut saja projectnya tuh project CRMS ya. Nah, di project itu aku langsung mengerjakan dokumen BRD. Untuk catatan sendiri, BRD ini merupakan dokumen yang dikerjakan oleh bisnis analis untuk pengembangan proyek ataupun penyesuaian proyek pada aplikasi perusahaan yang disesuaikan dengan flow proses perusahaan itu sendiri. Jadi masing-masing user itu mereka pasti punya proses bisnisnya masing-masing gitu.
Nah, jadi karena aku udah pertama kali langsung di mapping untuk megang aplikasi tersebut, aku langsung berhadapan dengan tiga user sendiri gitu. Jadi tiga user ini dari departemen yang berbeda, itu ada recovery, remedial, dan collection sebagai sebutannya. Nah, jadi di pada saat aku pertama kali masuk, aku langsung diajarin untuk menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana flow proses dari aplikasinya, dan juga beberapa minggu setelah aku belajar itu aku langsung mengikuti diskusi dengan user karena aku langsung diberikan project BRD ataupun Business Requirement Document sendiri. Nah, di situ proses yang dilakukan itu biasanya kita mendapatkan initial request. Initial request itu apa ya, request dari user atas perubahan ataupun penyesuaian yang mereka ingin lakukan terhadap proses bisnis mereka saat ini gitu. Nah, jadi setelah kita dapat initial request, nanti PIC-nya ngasih ke kita sebagai pairingan mereka anak intern, lalu kita akan mengerjakan proyek itu bersama-sama gitu. Kak, Tools sama software yang digunakan selama aku intern itu sebagian besar sih ada empat ya. Yang pertama itu Microsoft Word, itu tempat kita mengerjakan dokumen BRD. Lalu yang kedua itu Microsoft Excel. Ini di sini kita bisa mapping-mapping data yang nantinya bakal dimasukin ke dokumen BRD. Ataupun biasanya kita bisa buat simulasi-simulasi atas proses bisnis yang baru ya. Atau penyesuaian proses bisnis. Baru yang ketiga itu eh, ini sih boleh berbeda ya, karena kita bakalan buat diagram ataupun flowchart. Itu ada Draw.io ataupun boleh pakai Visio. Nah, ini disesuaikan. Tapi kalau aku sih sebagian besar aku gunain dua-duanya ya, Draw.io dan juga Visio untuk buat diagram. Lalu yang keempat itu Figma. Nah, Figma ini nanti digunain untuk perubahan tampilan atas proses bisnis yang nantinya bakal diimplementasiin ke depan. Karena untuk tampilan-tampilan yang kecil biasanya itu dikerjain sama kita sendiri. Tapi kalau udah tampilan yang besar itu biasanya dikerjain sama UI UX designer gitu. Mungkin eh, kita harus bedain ya. Di bisnis analis sendiri untuk yang di Mandiri Utama Finance itu memang benar-benar pure bisnis analis. Maksudnya kita memang menganalisis bisnis, proses bisnis dari masing-masing aplikasi sesuai eh, proses bisnis dari user, yang mana kita hanya melakukan penyesuaian, perubahan, ataupun penarikan validasi dan lain-lain sesuai dengan proses bisnis yang ada. Jadi kita emang benar-benar kita maksudnya kita paham cara kerja alurnya. Nah, untuk teori untuk bisnis analis yang lain, eh, mereka memang melakukan analisa bisnis dari aplikasi perusahaan, tapi biasanya ada yang masih menggunakan SQL gitu untuk pengambilan data. Nah, untuk eh, bisnis analis di Mandiri Tom Finance sendiri sebenarnya kita nggak ada megang yang gitu ya. Jadi untuk teorinya sendiri emang pure dari materi. Kalau selama kuliah tuh si Ana Persil sama Ana Persis. Nah, kalau misalnya aku sendiri, karena memang kita di Mandiri Tom Finance itu pure business analyst, yang paling sering digunain sih ada tiga ya. Yang pertama tuh activity diagram untuk membuat flow proses. Nah, biasanya tuh activity diagram ini dipakai kalau misalnya ada pembuatan menu baru, ada perubahan menu, baru ada ya perubahan ataupun penyesuaian menu ya. Nah, kalau misalnya teori yang kedua sih activity diagram ya, tapi ini sebenarnya jarang banget karena untuk activity diagram kan sebenarnya ngejelasin proses bisnis atau penambahan bisnis dari aplikasi yang udah ada sebelumnya. Nah, baru yang ketiga sih use case description, tapi hanya di bagian flow activity-nya aja. Nah, nanti itu flow of activity-nya itu nanti digunain di eh, part skema maaf di bagian part
skema testing, di mana nanti kita bakalan membuat flow atas proses bisnis yang terbaru supaya nanti eh, tester ataupun QA itu bisa melakukan pengetesan sesuai dengan eh, flow activity yang udah kita buat terhadap penyesuaian ataupun penambahan menu baru gitu. Untuk teorinya sendiri sebenarnya nggak ada yang terlalu jauh ya menyimpang, tapi mungkin kalau di kantor itu dibuat lebih simpel gitu.